One team, one goal, 1 million. Aduh, keren banget Pak Julius. Mantap. Terima kasih atas keynote speech dari Wakil Kepala SKK Migas Bapak Fataryani Abdurrahman yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Julius Wiratno selaku Deputi Operasi SKK Migas. Terima kasih sekali lagi. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Haris selaku Direktur Panas Bumi di EBTKE Kementerian ISDM. Pak Haris. Pagi, Mbak Sarah. Pagi, salam sehat selalu Pak Haris Yahya. Ya, sama. Alhamdulillah. Dan selamat datang, selamat pagi juga kepada Bapak Joko Siswanto selaku Deputi SKK Migas dan Dirjen Migas. Pak Joko Siswanto. Tadi sudah hadir Pak Joko. Aduh, kangen banget sama Pak Joko Siswanto nih. Sekretaris saya sekarang Sekjen Dewan Energi Nasional. Sekjen Dewan Energi Nasional. Oke, Pak. Salam sehat selalu ya, Pak Joko. Ya, masih. Saya lagi meeting paralel juga, lanjut ya. Ya, oke, baik. Sekarang masih. Baik, Pak Joko. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan saja paparan penting sektor EBTKE yang akan dibawakan oleh Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ISDM, yaitu Bapak Haris. Waktu kami persilahkan Pak Haris dan silakan untuk meng-unmute sound audio. Baik, terima kasih Bu Sarah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua Asosiasi Pengeboran Migas dan Panas Bumi, Pak Wargono yang saya hormati, para pembicara yang lain, di sini juga ada senior saya, Ketua Sekjen Den, Pak Joksis. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadinya Pak Dirjen yang diundang untuk hadir, namun beliau juga akhir-akhir ini selalu ada meeting juga setiap pagi, dan apalagi kalau sekarang kita lihat di masa WFH ini meetingnya ada banyak sekali, mungkin bisa 6-7 meeting setiap hari, dan tentunya kita selalu berdoa agar kita tetap sehat melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk share screen terkait dengan materi yang kami sudah siapkan untuk panas bumi. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini panas bumi adalah salah satu andalan kita untuk bisa memberikan layanan energi kepada seluruh rakyat Indonesia, dan juga sebagai andalan untuk mengawal Indonesia menuju kepada transisi energi, menuju kepada energi yang lebih ramah lingkungan. Kalau kita lihat cadangan panas bumi atau potensi panas bumi yang kita punyai sebesar saat ini, kita mempunyai 23.765 megawatt yang terkonfirmasi sebagai potensi yang kita punyai per saat ini, dan tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara, serta di Sulawesi. Potretnya seperti ini. Memang kita lihat saat ini masih banyak di Jawa ya, yang sudah diimplementasikan paling banyak di Jawa dan di Sumatera. Nah, kalau kita lihat lebih global lagi, bahwa Indonesia ini memiliki cadangan atau potensi panas bumi ini terbesar kedua setelah Amerika, dan juga kita tahu bahwa kita juga menjadi nomor 2 terbesar pengguna, yaitu 2.130 megawatt saat ini dimanfaatkan. Namun tentunya banyak pihak yang melihat bahwa pemanfaatan ini masih jauh dari potensi yang kita punya. Memang betul baru sekitar 8,9% panas bumi yang kita gunakan dari potensi yang ada saat ini.
kita juga menyadari saat ini kondisi kita atau kondisi kelistrikan kita dihadapkan pada kepada tantangan yang lebih besar, karena pertumbuhan supply khususnya energi non terbarukan yang sudah komit dalam program yang sudah ada sebelumnya, yaitu 35.000, berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun demand yang tadinya diprediksi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Nah, sehingga berdampak kepada ada kesan sekarang ini kita oversupply, ya, karena memang supply kita berlebih dibanding dengan demand yang ada. Tetapi itu untuk di beberapa tempat saja. Sementara kalau kita bicara seluruh Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah yang ada di pelosok, tentunya ini kondisinya lain, karena mereka mendapatkan akses listrik terbatas, bahkan masih ada yang belum. Kita juga menyadari bahwa pandemi COVID memberikan tantangan yang berat juga untuk pengembangan kelistrikan kita, khususnya saat ini. Apalagi kalau kita mencatat per kemarin penambahan kasus baru COVID itu mencapai 45.000 ya. Ini kan sudah sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan bisa kita tangani secara cepat sehingga program-program pengembangan pembangunan nasional termasuk dalam hal ini energi terbarukan, lebih khusus lagi untuk panas bumi, bisa berjalan dengan baik. Nah, target kita untuk pengembangan sampai dengan 2035 ditargetkan sebenarnya untuk kapasitas pembangkit kita itu mencapai 9.300 megawatt pada tahun 2030. Yang saat ini saya sampaikan tadi masih di 2.130. Dan target penambahan hingga 2035 sebagaimana yang kita lihat di slide ini, memang berfluktuasi. Untuk tahun ini kita berharap 136 megawatt akan masuk, tahun berikutnya 108, dan seterusnya. Di sini ada 2025 cukup besar, 546 diharapkan masuk untuk mengejar target 23% pada tahun 2025. Diharapkan pada tahun 2025 nanti kapasitas pembangkit panas bumi kita mencapai 3.246 megawatt. Di dalam RUPTL yang sekarang ini sedang diproses untuk finalisasi, target ini sudah kita masukkan, sudah diakomodir, sehingga di target di 2030 nanti diharapkan, karena RUPTL itu sampai dengan 2030 untuk saat ini, diharapkan panas bumi itu bisa mencapai 4.550 megawatt kapasitasnya. Ada beberapa program yang akan dilaksanakan di dalam mencapai target-target tersebut. Yang pertama, saat ini masih berjalan Bapak Ibu sekalian, yaitu government drilling. Program ini adalah program pemerintah menggunakan anggaran APBN untuk melakukan pengeboran, eksplorasi slim hole di 20 WKP yang nanti akan saya sampaikan. Dan saat ini sudah ada 2 yang sedang berproses untuk menuju kepada pengeboran, yaitu di Cisolok, Cisukarame, Sukabumi, dan juga di Nage. Kegiatan eksplorasi untuk tahun 2021 ini ditargetkan memang di 2 lokasi ini. Seluruh proses-proses perizinan juga baru dimulai di 2021 ini, dan alhamdulillah pada akhir Juli ini diharapkan sudah bisa tajak, baik yang di Cisukarame, di Cisolok maupun yang di Nage, NTT.
Selain dari government drilling dengan anggaran APBN, juga ada yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini PT SMI, untuk 2 WKP dengan rencana pengembangan 60 megawatt, saat ini juga sedang berproses. Lalu program yang lainnya ada terkait dengan pembiayaan eksplorasi. Di sini ada menggunakan dana PISP khususnya untuk eksplorasi pemerintah yang dilaksanakan oleh PT SMI. Dan juga disiapkan sebenarnya program Geothermal Resource Risk Mitigation untuk pendanaan pengembangan panas bumi khususnya untuk eksplorasi ini yang nanti dilaksanakan oleh sektor swasta, dan ini juga sudah ready untuk bisa diimplementasikan. Program yang lainnya adalah sinergi BUMN. Dalam hal ini ada joint development program antara PT PLN dengan Geodipa sebagai BUMN panas bumi di Indonesia maupun dengan PGE Pertamina Geothermal untuk mengembangkan lapangan-lapangan yang sudah existing dan juga baru, dan lebih spesifik lagi juga bisa mengembangkan skala-skala kecil tapi jumlahnya banyak ya, sehingga juga secara total kapasitas juga besar. Dan program yang lain adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan WKP yang sudah berproduksi sebelumnya, dan di sana ada potensi pengembangan skala-skala kecil PLTP lagi dengan teknologi binary untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada, dan ini juga sudah berjalan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini mungkin sudah dipahami semua bahwa tahapan bisnis dari panas bumi itu dimulai dari penetapan WKP. Nah, dimulai dari penetapan WKP, di mana sebelum penetapannya itu dilaksanakan survei-survei awal dan juga kegiatan-kegiatan pra eksplorasi sebelumnya, dan setelah itu baru ditawarkan ke badan usaha. Ada juga sebenarnya yang ditugaskan kepada BUMN dan BLU, dan setelah itu baru yang sudah diberikan hak ini akan diterbitkan izin panas bumi. Lalu tahap berikutnya adalah masa eksplorasi yang diberikan waktu 5 tahun plus 1 tahun plus 1 tahun untuk masa eksplorasi sebelum melakukan pemanfaatan atau eksploitasi sebesar 30 tahun berkontrak. Dan inilah program-program berikutnya tentunya ada penerbitan izin, penugasan kepada PLN untuk membeli, dan juga penandatanganan kontrak antara badan usaha dengan PLN. Nah, sedikit terkait dengan government drilling atau program pemerintah untuk panas bumi ini, untuk eksplorasi panas bumi ini didasarkan kepada ada standar nasionalnya, standar nasional Indonesia nomor 6009/2017 untuk eksplorasi, dan juga government drilling ini memang lebih banyak nanti diarahkan kepada wilayah-wilayah yang memang masuk di dalam kategori marginal dan juga didominasi oleh sistem panas bumi dengan temperatur medium. Kita melaksanakan program government drilling ini oleh pemerintah ini diharapkan bisa menghasilkan WKP yang sudah mendapatkan data yang lebih update ya, dan diharapkan bisa dilelang pada tahun 2022 untuk memberikan tentunya kontribusi kepada peningkatan pemanfaatan EBT untuk mencapai target 23%, dan juga tentunya untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca yang kita
sudah paham bersama target kita, bahkan saat ini kita berproses menuju kepada kondisi net zero emission pada tahun 2050 sampai 2060, yang tentunya nanti pengembangan EBT khususnya panas bumi di sini akan sangat signifikan. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita menargetkan ada atau KSDM menargetkan ada 20 WKP dengan total sumber daya 1.869 MW, diharapkan nanti bisa menambah kapasitas pembangkit sebesar 683 MW. Dan juga menurunkan resiko pengembangan panas bumi antara 90 sampai 50%. Karena kita tahu bahwa salah satu tahapan penting di dalam pengembangan panas bumi ditinjau dari aspek resiko ada di tahapan eksplorasinya. Nah, untuk itu dengan adanya program government drilling ini diharapkan nantinya keekonomian proyek PLTP itu bisa menjadi lebih baik, dan juga diharapkan ada penurunan harga yang signifikan antara 0,42 sen sampai 2,53 sen per kWh, tergantung dari tentunya nanti kapasitasnya dan juga di mana lokasi panas buminya itu berada. Dan juga diharapkan kita bisa menarik investasi sebesar 3,4 miliar US dollar. Nah, dari 20 yang saya sebutkan tadi, lokasi-lokasi WKP yang dilaksanakan oleh pemerintah, 20-nya adalah mulai dari nomor 1, 2, Cisolok, Cisukarame, Nage, dan kemudian sampai kepada Sumani, Sumatera Barat. Ini akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2024 nanti. Dan kalau kita lihat yang di warna kuning nomor 1, 2, programnya akan diselesaikan, diharapkan bisa selesai di tahun 2021 ini. Dan mudah-mudahan nanti di bulan akhir Juli ini kita sudah bisa tajak sehingga pengeboran slim hole-nya, 2 slim hole di WKP tersebut bisa selesai pada akhir 2021 ini. Yang lainnya, ada 6 lainnya itu sudah dilaksanakan akuisisi data geoscience-nya di tahun 2021, dan nanti di 2022-2023 diharapkan sudah bisa dilakukan penyiapan infrastruktur dan pengeborannya. Demikian juga dengan yang sisanya. Nah, kita berharap ini bisa menjadi model ke depan untuk bisa menurunkan cost dari panas bumi, proyek panas bumi. Tentunya nanti di dalam pelaksanaan government drilling ini terbuka peluang untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan drilling yang termasuk yang swasta. Tahun ini memang dilakukan karena ini adalah model kita kembangkan. Untuk yang di Cisolok, Cisukarame menggunakan rig yang ada di SDM, sedangkan untuk yang di Nage itu menggunakan rig swasta. Nah, nanti kita akan mengevaluasi hasilnya dan tentunya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan rig ke depan bisa dikembangkan. Bagaimana perkembangan pengeboran panas bumi di Indonesia? Sampai dengan 2020 kemarin ada sekitar 788 sumur yang sudah dibor, dan kita lihat perkembangannya per 5 tahun memang paling besar di tahun 96-2000, dan di 2016-2020 ini hanya ada sekitar 163 sumur yang dibor. Namun kita lihat bahwa trennya positif, dan rata-rata per tahun pelaksanaan pengeboran itu antara 5 sampai 32 sumur. Dan 2020 kemarin dari 33 yang ditargetkan ada 22 yang terrealisasi untuk big hole maupun standar hole, baik untuk kegiatan eksplorasi maupun juga untuk pemanfaatan serta evaluasi. Nah, untuk rencana
tahun 2021 oleh badan usaha, ada 39 sumur yang direncanakan yang akan dilaksanakan oleh 14 badan usaha, dan saat ini ada 10 yang sudah terrealisasi. Kemarin kami juga masih memberikan izin juga untuk nambah 1 sumur lagi khusus untuk Sorik Merapi. Pengeborannya dimulai kemarin. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini juga sudah bisa masuk. Memang baru ada 10 dari 39 sumur yang ditargetkan, dan baru ada 3 badan usaha yang sudah menyelesaikan targetnya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa segera menyusul menyelesaikan target-target pengeboran sumurnya. Pemerintah juga berusaha untuk bisa menyelesaikan 4 sumur slim hole di tahun 2021 ini, sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Intinya kami dari Direktorat Jenderal EBTKE, khususnya Direktorat Panas Bumi, mendukung penuh kegiatan-kegiatan APMI dan berharap agar kegiatan eksplorasi, pemanfaatan, eksploitasi panas bumi bisa berjalan secara baik, tentunya dengan dukungan dari teman-teman juga di APMI. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris. Bapak Ibu aplaus dulu buat Bapak Haris Yahya. Terima kasih banyak. Terima kasih.